Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Samil Arifin, WP 18/10/24. Kali ini saya akan mempresentasikan materi keanekaragaman hayati tentang musuh alami hama pada beberapa tanaman. Hama adalah organisme yang menginvasi tanaman dan mengerusaknya sehingga mengakibatkan penurunan hasil pertanian, perkebunan maupun sayur-sayuran. Invasi hama dan penyakit secara meluas dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya pemberantasan hama. Salah satu pengendalian hama yang sering digunakan yaitu pestisida. Namun dampak negatif penggunaan pestisida merugikan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup semakin menonjol. Munculnya resistensi, resurgensi, dan peledakan hama sekunder dapat mengurangi keuntungan ekonomi pestisida. Dampak negatif inilah yang mendorong berkembangnya pengelolaan hama terpadu atau PHT. Salah satunya pengendalian hayati pada dasarnya ada pengendalian serangga hama dengan cara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh-musuh alaminya atau agen pengendali biologi seperti predator, parasit, dan patogen. Oleh karena kemampuannya membunuh sejak lama, patogen digunakan dalam pengendalian hayati. 1. Kepik permukaan air. Kepik permukaan air atau Microfilaria douglasii atrolineta mempunyai panjang 1,5 mm dengan ciri pada bagian bahu melebar, berwarna hitam, mengkilap. Tungkai-tungkainya terletak pada jarak yang sama di sepanjang tubuhnya dengan alat mulut tipe mengisap. Umur kepik ini sekitar 45 hari dan setiap ekor betina dapat menghasilkan telur 100 butir. Kepik merupakan kutu air kecil yang pendek namun lebar. Serangga ini berwarna hitam dengan sedikit daerah berwarna abu-abu kecil. Jenis mangsa predator ini adalah wering coklat, wering hijau, wering punggung putih, larva penggerak batang padi, dan yang baru menetas. Mereka menyuntikkan larutan beracun untuk melumpuhkan mangsanya. Seekor kepik dapat memakan 4-7 wering setiap hari. Kepik ini hidupnya bergerombol di permukaan air dan sangat aktif menyerang hama atau serangga yang jatuh di permukaan air dan tertarik oleh sinar. 2. Kumbang koksi. Kumbang koksi merupakan predator yang bersifat polifag yang berarti memangsa berbagai jenis binatang yang berbeda. Serangga ini memakan kutu daun dan kutu tempurung. Imago kumbang meletakkan telur di tengah-tengah koloni hama tersebut. Ketika telur menetas, larva insar pertama dapat dengan mudah mendapat mangsa. Fase insar dan imago aktif mencari makan. Gambar di atas menunjukkan fase larva dan imago kumbang koksi. Coccinellidae secara umum ada yang bersifat pemakan tumbuhan, pemakan jamur, dan predator. Sebagai predator, serangga ini banyak bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga lain pada tanaman budidaya seperti apits, kutu putih, tungau, kumbang tepung, kutu sisik, kapas. 3. Laba-laba. Laba-laba merupakan salah satu musuh alami hama atau predator, terutama terhadap serangga sehingga dapat berperan dalam mengontrol populasi serangga. Laba adalah predator polifag sehingga berpotensi untuk mengendalikan berbagai spesies serangga hama. 4. Belalang sembah. Belalang sembah adalah predator dan pemakan daging. Sebagian besar tercatat sebagai kanibal yang akan memangsa jenisnya sendiri. Belalang sembah terkenal sebagai predator yang rakus. Ini membuat belalang sembah sebagai musuh alami yang sangat efektif dan menguntungkan. 5. Tomcat. Tomcat dalam ekosistem pertanian, kumbang tomcat berperan sebagai predator generalis karena memiliki mangsa berbagai jenis serangga, terutama yang berstatus hama. Oleh karena itu, kumbang ini memiliki peran penting dan perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pengendalian hama dengan insektisida. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan agar keberadaan kumbang tomcat dapat dilestarikan, tetapi populasinya tidak menjadi eksplosif agar tidak mengganggu manusia. 6. Capung. Capung adalah salah satu predator yang sangat rakus. Seekor capung dewasa bisa mengkonsumsi 30 sampai ratusan wering dan serangga lain setiap hari. Ada lebih dari 5.000 spesies capung di dunia dan sebagian besar hidup di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Capung bisa dimanfaatkan petani untuk mengendalikan bermacam-macam hama, terutama di persawahan. Larva capung yang hidup di air akan memangsa wering yang jatuh ke dalam air atau serangga lain yang ukurnya lebih kecil. Sedangkan capung dewasa akan memangsa hama lain di atas permukaan air, mulai dari wering hingga kupu-kupu. 7. Semut rangrang. Semut rangrang berperan sebagai pengendali hama tanaman secara alami. Semut rangrang mempunyai perilaku agresif dalam mempertahankan wilayahnya di samping kompak, pemberani, lincah, dan juga kuat. Dengan itu semua, semut rangrang tidak pernah gentar.
bahkan sanggup melumpuhkan musuh-musuhnya meski berukuran hingga 100 kali lipat tubuhnya. 8. Jangkrik. Jangkrik merupakan hewan omnivora, artinya ia memakan daging dan tumbuhan. Tapi tak perlu khawatir karena jangkrik hanya memakan daun tua yang tidak produktif dan beberapa jenis jamur. Jangkrik sendiri terdiri dari 900 spesies. Jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Jangkrik dewasa merupakan pemangsa telur, nimfa, dan wereng. Beberapa jenis hama yang menjadi favorit jangkrik adalah telur penggerik batang, ulat gerayak, penggulung daun, wereng batang coklat, wereng hijau, dan masih banyak lagi. 9. Kepik pembunuh. Salah satu musuh alami dari Eslitura adalah kepik pembunuh. Dari famili Reduvidae, yaitu Rhinocoris fuscipes, yang memiliki toksin yang mengakibatkan larva lumpuh dan dalam waktu 4-5 menit tubuh larva dihisap sehingga mengakibatkan larva mengkerut, kering, dan akhirnya mati. Kepik dari famili Reduvidae merupakan jenis kepik yang sangat rakus, sehingga sering disebut dengan kepik pembunuh. 10. Tetrasticus brontispae. Penyebaran B. longissima begitu cepat dan telah menimbulkan kerusakan tanaman, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan produksi kelapa bahkan kematian tanaman. Beberapa musuh alami B. longissima sudah dilaporkan berperan di lapangan dalam mengendalikan hama B. longissima. Musuh-musuh alami tersebut antara lain parasitoid Tetrasticus brontispae. T. brontispae menyukai larva tua dan pupa muda berumur 1-2 hari sebagai tempat berkembang biak. Sebagai parasitoid yang bersifat gregarious, dari satu pupa terparasit bisa menghasilkan 7-14 atau rata-rata 20,25 imago parasitoid. Siklus hidup T. brontispae dalam pupa B. longissima rata-rata selama 17,43 hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.